the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami di sini akan menjelaskan materi tentang bab 2, yakni yang pertama ada memenuhi janji, yang kedua ada bersyukur nikmat, yang ketiga ada memelihara lisan, yang keempat ada menutup aib orang lain, dan penerapan dan kesimpulan. Sedangkan memenuhi janji yaitu menepati segala sesuatu yang kita telah ucapkan maupun disepakati bersama, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Janji dibagi menjadi dua. Yang pertama, janji kepada Allah, yaitu taat beribadah sampai akhir hayat. Yang kedua, janji kepada orang lain, misalnya janji bertemu teman, mengembalikan barang pinjaman, menyelesaikan tugas bersama. Yaitu ada di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Contoh penerapan memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada membayar uang jajan atau mainan yang dipinjam dari adik atau kakak. Yang kedua, datang ke sekolah atau tepat waktu. Yang ketiga, datang tepat waktu saat ada janji bertemu dengan teman atau rekan kerja. Ikut contoh penerapan memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menepati janji sesuai dengan waktu dan kesepakatan. Yang kedua, tidak mudah berjanji jika belum yakin bisa melakukannya. Yang ketiga, jika ada kendala, segera memberitahu orang yang bersangkutan. Pernahkah kita berpikir bahwa kita setiap hari menerima begitu banyak nikmat, mulai dari kesehatan, keluarga, makanan, ilmu, hingga waktu? Kalian tahu nggak sih apa itu pengertian mensyukuri nikmat? Jadi, mensyukuri nikmat adalah menyadari, mengakui, dan berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Berikut adalah ayat Al-Quran yang membahas tentang mensyukuri nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu mensyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Berikut ada 3 cara mensyukuri nikmat. Yang pertama, dengan hati, meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan lisan, mengucap alhamdulillah dan berterima kasih kepada orang lain. Yang ketiga, dengan perbuatan, menggunakan nikmat untuk melakukan kebaikan dan tidak menyalahgunakan. Berikut adalah manfaat mensyukuri nikmat. Yang pertama, membuat hati lebih tenang dan bahagia. Yang kedua, membiasakan diri menghargai apa yang dimiliki. Yang ketiga, mempererat hubungan dengan orang lain. Yang keempat, meningkatkan keimanan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, membantu kita menjadi pribadi yang tidak mudah mengeluh dan iri. Berikut contoh mensyukuri nikmat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai dan membantu orang tua. Dan yang kedua, bersyukur karena mendapat kesempatan belajar. Dan yang ketiga, mengucapkan terima kasih ketika dibantu. Pernah nggak sih kalian merasa menyesal hanya karena sebuah kalimat yang terucap hari ini begitu cepat, tetapi meninggalkan luka yang begitu lama bagi orang lain? Coba kalian bayangkan sejenak, jika setiap kata yang keluar dari mulut kita hari ini berwujud fisik, apakah bentuknya akan selalu menjadi sesuatu yang menyenangkan, atau justru menyakiti orang di sekitar kita? Hari ini saya akan membawakan materi tentang menjaga lisan. Apa itu menjaga lisan? Menjaga lisan berarti mengendalikan ucapan kita agar selalu baik dan bijak. Hal ini penting dalam Islam karena setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan. Menjaga lisan tidak hanya tentang menghindari perkataan buruk, tetapi juga menggunakan kata-kata yang untuk kebaikan dan membangun hubungan baik dengan orang lain. Lidah diibaratkan sebagai pisau bermata dua, bisa menguntungkan sekaligus merugikan kita dalam waktu yang sama. Artinya, lidah bisa menyelamatkan sekaligus membahayakan
kebaikan orang lain. Seperti orang yang tadinya kafir bisa berubah menjadi muslim hanya dengan membaca kalimat syahadat, dan orang yang tadinya muslim bisa berubah menjadi kafir hanya dengan mengucapkan kata-kata yang mengandung pengingkaran terhadap keesaan Allah. Karena itulah sebaiknya umat Islam menjaga lidahnya agar tidak terjerumus dalam dosa. Menjaga lidah menjadi perkara yang sangat penting dilakukan oleh muslim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul muslimina khairun qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Artinya, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang Muslim yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang yang orang-orang Muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Cara menjaga lisan. Berikut ini hal-hal yang dilarang dilakukan dengan lisan. Yang pertama, mengadu domba dan mudah marah. Yang kedua, tidak menjawab panggilan orang tua dengan sopan dan santun. Yang ketiga, berkata kasar dan jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang lain. Yang keempat, berkata bohong dan tidak bermanfaat. Yang kelima, membicarakan hal yang batil, kotor, dan jorok. Yang keenam, menggunakan lisan untuk menggunjing. Yang ketujuh, berbicara dusta atau palsu. Berikut contoh penerapan memelihara lisan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berbicara dengan sopan dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, tidak menyebarkan gosip atau berita yang belum tentu benar. Dan yang ketiga, tidak menghina, mengejek, atau berkata kasar. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai menutup aib orang lain. Nah, di sini saya akan membahas ada 4 poin. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada dalil, yang ketiga ada macam-macam aib, dan yang terakhir ada aib dan medsos. Menjelaskan mengenai poin pertama, yaitu pengertian aib. Secara umum, aib adalah sesuatu celah, noda, cacat, atau hal negatif pada diri seseorang yang dapat menimbulkan rasa malu jika diketahui orang lain. Secara istilah, aib merupakan keburukan yang sebaiknya ditutup rapat-rapat. Dalam Islam dijelaskan, menutupi aib orang lain adalah bentuk kasih sayang dan keindahan akhlak untuk selalu kerugian dan prestasi. Kedua, mengenai dalil menutup aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras kita mengumbar atau mencari aib sesama. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menegaskan keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man satara muslimah satarahu wa yufid dunya wal akhirah. Yang artinya, barang siapa menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya aku akan membahas poin yang ketiga, yaitu tentang macam-macam aib. Dan macam-macam aib ada 2. Yang pertama ada aib tampak atau aib zahir. Itu aib yang terlihat dengan kasat mata. Contohnya itu ketika kita membeli buah-buahan di toko langsung. Nah, yang kedua ada aib tersembunyi, aib yang tidak dapat meski sudah diberitakan secara detail. Contohnya itu beras kualitas biasa yang dicampur ke beras premium tanpa terlihat secara fisik. Nah, jadi kedua jenis aib ini baik milik orang lain maupun diri sendiri. Hendaknya tidak boleh diperhatikan ya teman-teman. Yang terakhir teman-teman, saya akan bahas mengenai risiko hukum dan sosial. Mengumbar aib melanggar norma sosial, dapat memicu cyberbullying dan bisa terjerat pada pasal UU ITE. Mengumbar aib demi tenar, banyak orang rela membuka rahasia pribadi hanya demi pujian, tren, atau for you back, yaitu FYP. Padahal keteranan dunia bersifat fana, sedangkan dosanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Penjelasan materi mengenai menutup aib orang lain, semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye-bye! Berikut contoh penerapan menutup aib orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak menceritakan kekurangan atau kesalahan seseorang kepada orang lain. Dan yang kedua, tidak menyebarkan foto, chat, atau cerita pribadi orang tanpa izin. Dan yang ketiga, menasihati seseorang secara pribadi jika ia melakukan kesalahan. Jadi, di sini saya akan menyimpulkan 4 materi tersebut. Nah, jadi keempat sifat ini saling berkaitan. Kita harus bisa dipercaya janjinya, selalu berterima kasih, dan memakai nikmat di jalan yang benar, menjaga setiap perkataan supaya tidak menyakiti siapapun, dan selalu berusaha menutup kekurangan orang lain, sebagaimana kita ingin ditutup kekurangannya. Karena itulah sifat-sifat ini membuat kita menjadi pribadi yang mulia, disayangi Allah, dan disukai sesama manusia.
cherry blossoms blooming in the mountains.